Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jumariati. Saya dari kelas A3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi mata dan telinga. Sistem indera merupakan bagian dari sistem saraf yang berfungsi sebagai proses informasi indera. Pada sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak turut serta dalam tanggapan indera. Secara umum, sistem indera yang kita kenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Panca indera merupakan alat tubuh yang fungsinya untuk mengetahui keadaan di luar atau organ tubuh yang mampu menerima rangsangan tertentu dari luar. Indera dapat juga didefinisikan sebagai salah satu sistem yang terdiri dari sekelompok jenis sel sensorik yang merespon fenomena fisik tertentu yang kemudian mengirim ke dalam otak tempat sinyal diterima dan ditafsirkan. Yang pertama adalah mata. Mata merupakan organ untuk penglihatan dan sangat sensitif terhadap cahaya karena terdapat fotoreseptor. Impuls saraf dan stimulasi fotoreseptor dibawa ke otak pada lobus oksipital di cerebrum, di mana sensasi penglihatan diubah menjadi persepsi. Reseptor penglihatan dapat merespons 1 juta stimulus yang berbeda setiap detik. Bola mata berada di ruangan cekung pada tulang tengkorak yang disebut orbit. Orbit tersusun oleh 7 tulang tengkorak, yaitu tulang frontalis, lacrimalis, ethmoid, zygomaticum, maxilla, sphenoid, dan palatin, yang berfungsi mendukung, menyanggah, dan melindungi mata. Anatomi bagian luar mata. Bagian luar mata terdiri dari 4. Yang pertama, alis mata. Alis berfungsi untuk menahan keringat dan juga kotoran agar tidak masuk ke dalam mata. Kemudian kelopak mata. Kelopak mata berfungsi untuk melindungi dan menutupi mata. Yang ketiga, kelenjar air mata. Kelenjar air mata berfungsi untuk menghasilkan air mata, membasahi dan menjaga mata agar tetap lembab. Yang terakhir adalah bulu mata. Bulu mata yang berfungsi sebagai pencegah masuknya debu dan kotoran ke dalam mata. Selanjutnya, anatomi mata bagian dalam. Anatomi bagian dalam mata yang pertama adalah sklera. Sklera merupakan jaringan ikat fibrosa yang kuat berwarna putih, buram, dan tidak tembus cahaya. Sklera memberi bentuk pada bola mata dan memberikan tempat melekatnya otot ekstrinsik. Selain itu, sklera juga berfungsi melindungi bagian dalam bola mata. Kemudian ada kornea. Kornea merupakan jendela mata, unik karena bentuknya transparan dan terletak pada bagian depan mata berhubungan dengan sklera. Bagian ini merupakan tempat masuknya cahaya dan memfokuskan berkas cahaya. Kornea tersusun atas 5 lapisan, yaitu epitelium, membran Bowman, stroma, membran Descemet, dan endotelium. Yang ketiga adalah aqueous humor, merupakan cairan bening yang terletak di belakang kornea. Cairan ini membantu penyaluran nutrisi ke jaringan-jaringan di mata. Kemudian ada iris. Iris merupakan perpanjangan dari korpus ciliaris ke anterior. Iris berfungsi mengendalikan banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata dengan cara mengubah ukuran pupil dan memberi warna pada mata. Kemudian pupil. Pupil adalah bagian yang dapat dilihat sebagai titik atau bulatan hitam di tengah mata. Pupil sendiri berfungsi sebagai celah agar cahaya bias masuk ke mata. Ukuran pupil diatur oleh iris yang akan membuat pupil mengecil seketika terpapar cahaya yang terlalu terang. Kemudian lensa. Lensa mempunyai struktur biconvex, tidak mempunyai pembuluh darah, transparan, dan tidak berwarna. Kapsul lensa merupakan membran semi-permeabel, tebalnya sekitar 4 mm dan diameternya 9 mm. Lensa berada di belakang iris dan ditahan oleh ligamentum yang disebut zonula.
Lensa tersusun dari 65% air dan sekitar 35 protein dan sedikit mineral, terutama kalium. Lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam retina melalui mekanisme akomodasi, yaitu proses penyesuaian secara otomatis pada lensa untuk memfokuskan objek secara jelas pada jarak yang beragam. Kemudian koroid yang berwarna coklat kehitaman dan merupakan lapisan yang berpigmen. Mengandung banyak pembuluh darah untuk memberi nutrisi dan oksigen pada retina. Warna gelap pada koroid berfungsi untuk mencegah refleksi atau pemantulan sinar. Pada bagian depan koroid membentuk korpus ciliaris yang berlanjut membentuk iris. Kemudian ada retina. Retina merupakan lapisan terdalam pada mata, melapisi 2/3 bola mata pada bagian belakang serta sangat peka terhadap cahaya. Retina berfungsi memproses cahaya yang masuk ke mata menjadi sinyal elektrik yang kemudian disalurkan ke otak melalui saraf optik. Kemudian konjungtiva merupakan lapisan membran tipis yang memberi perlindungan pada mata dan membantu agar tetap lembab. Letaknya ada di sepanjang kelopak bagian dalam dan permukaan bola mata. Kemudian vitreous humor adalah cairan yang mengisi bagian belakang lensa mata atau isi bola mata. Fungsinya adalah menjaga bentuk dan tekanan bola mata. Kemudian ada makula lutea atau bintik kuning. Adalah bagian retina berpigmen kuning yang dekat dengan bagian tengah retina yang menjadi pusat penglihatan. Kemudian otot mata untuk membantu lensa mata dan membuat lensa mencembung ataupun memipih. Proses ini sendiri juga disebut akomodasi mata. Kemudian ada bintik buta, adalah bagian yang tidak mengandung sel fotoreseptor. Bintik buta adalah daerah awal saraf optik meninggalkan bola mata. Yang terakhir ada saraf optik, yaitu saraf di belakang mata yang membawa sinyal-sinyal dari retina ke otak. Selanjutnya, mekanisme penglihatan. Pertama, cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus mata. Kemudian, cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Selanjutnya, kornea dan lensa memblokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Selanjutnya, fotoreseptor pada retina mengkonveksi cahaya menjadi gelombang elektrik. Gelombang elektrik melalui saraf optik menuju otak, dan otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan. Fungsi umum mata. Fungsi umum mata adalah yang pertama sebagai alat indera, yang kedua sebagai keseimbangan, tiga sebagai alat komunikasi, keempat sebagai fungsi keindahan, dan kelima sebagai untuk mengawasi semua hal yang membahayakan. Selanjutnya adalah telinga. Indera pendengaran merupakan bagian dari organ sensori khusus yang mampu mendeteksi berbagai stimulus bunyi. Indera pendengaran sangat penting dalam percakapan dan komunikasi sehari-hari. Organ yang berperan dalam indera pendengaran adalah telinga. Telinga merupakan indera pendengaran yang berfungsi menerima rangsangan dari luar berupa suara atau fonoreseptor. Hal tersebut terjadi karena telinga mempunyai reseptor khusus yang berfungsi mengenali getaran suara. Selain itu, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Suara yang dapat didengar oleh manusia adalah memiliki frekuensi sekitar 20-20.000 Hz. Selanjutnya, anatomi telinga. Telinga terbagi menjadi 3. Yang pertama, telinga luar. Telinga luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Fungsi utama telinga luar ini adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Bagian dari telinga luar yang pertama daun telinga, yang berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Selanjutnya lubang telinga, sebagai tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Selanjutnya liang telinga berfungsi meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Yang kedua, telinga tengah. Telinga tengah merupakan rongga yang berisi udara dalam bagian petrosus tulang temporal.
Fungsi telinga tengah yaitu untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga dalam. Telinga tengah terdiri dari yang pertama gendang telinga, yang berfungsi mengubah bunyi menjadi getaran. Selanjutnya ada 3 tulang pendengaran yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Berfungsi memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Selanjutnya ada saluran eustasius atau berfungsi menghubungkan rongga mulut dengan telinga dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Yang ketiga, telinga dalam atau labirin. Telinga dalam adalah pusat kendali dari indera pendengaran. Fungsi telinga adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impul listrik dan meneruskan melalui saraf menuju otak. Telinga dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi menjadi keseimbangan tubuh. Yang kedua, tingkap oval atau jorong berfungsi meneruskan getaran ke rumah siput. Kemudian rumah siput atau koklea yang mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskan ke otak. Mekanisme pendengaran. Yang pertama, daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Kemudian gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Selanjutnya getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Terakhir, impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut. Fungsi dari telinga adalah sebagai alat pendengaran dan sebagai pusat keseimbangan. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya tentang anatomi fisiologi mata dan telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.